Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa PKTV yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sering sekali kita dengar dari setiap pengajian-pengajian agama. Para dai dan para ulama selalu melantunkan ayat ini sebagai teguran sekaligus peringatan bagi kita bahwa kita adalah sosok ibadah, sosok hamba yang memiliki tugas hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bahwa ketika Allah menciptakan kita, ada satu misi yang harus kita laksanakan. Ada satu misi yang harus kita selesaikan sebagai akhir dari sebuah tugas yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kehadiran kita di muka bumi ini adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita bukan hanya dalam bentuk ritual ibadah yang selama ini kita lakukan, tetapi desah nafas kita adalah bukti kehadiran kita. Langkah kaki kita adalah bukti kehadiran kita di muka bumi ini. Berpikir kita, makan dan minum kita, tidur, menyapa saudara-saudara kita, membelai anak-anak yang kita kasihi, memandang dan menatap orang-orang yang kita cintai adalah bukti kehadiran kita di muka bumi ini. Dengan adanya kehadiran tersebut, sebenarnya semuanya bisa berpotensi sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah tidak membatasi. Allah tidak pernah membatasi seberapa besar dan seberapa banyak yang bisa kita buat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kita ketika beliau pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Beliau bercerita kepada sahabat, "Wahai sahabatku, aku pernah menyaksikan ada seorang hamba berjalan mondar-mandir di dalam surga disebabkan karena dia pernah memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan." Pemirsa PKTV yang berbahagia, di sini menunjukkan bahwa begitu luas terhampar kesempatan kita untuk menjadikan semua amal perbuatan kita bernilai ibadah, yang tentunya ketika semua amal kita bernilai ibadah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai pahala-pahala di akhirat nanti. Hanya saja ketika Allah membiarkan kita untuk berkarya, berinovasi, berbuat apa saja dengan sebuah harapan agar menjadi ibadah, Allah tidak membatasi itu. Tetapi Allah hanya memberikan dua syarat agar derap langkah kaki kita, berbicaranya kita, berfikirnya kita, menatapnya kita bisa berubah menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlas kepada Allah artinya adalah memurnikan segala keinginan dan kehendak ditujukan hanya kepada Allah, kemudian menafikan atau meninggalkan
semua kehendak-kehendak yang kita inginkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau kita ingin mengetahui apakah kita ikhlas atau tidak, cukup kita melihat dua warna, cukup kita melihat dua cara. Apakah kita ikhlas kepada Allah atau tidak, yang merupakan syarat diterimanya amal perbuatan kita menjadi ibadah yang kemudian Allah berikan pahala di balik amalan-amalan yang kita kerjakan. Yang pertama yaitu meniatkan, menginginkan, atau keinginan yang ada di dalam hati tatkala melaksanakan apapun perbuatan itu, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan dunia atau mengharapkan pujian manusia. Dan tentunya niat itu hanya berada di dalam hati kita. Tidak ada yang bisa menilai, tidak ada yang bisa mengenal, bahkan tidak ada yang bisa menengok kecuali Allah Subhanahu wa taala yang di dalam genggamannya hati-hati kita berada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat seperti apa fisik kita. Allah juga tidak pernah menilai berdasarkan penampilan yang kita perlihatkan. Tetapi Allah lebih menjenguk di dalam dasar hati kita. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan dilandasi keinginan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah lebih berhak untuk memberikannya pahala di balik perbuatan kita. Oleh karena itu, Allah mendesain hati kita. Di dalam lubuk hati kita ada satu tempat dan hanya diperuntukkan untuk satu. Apabila tempat ini ditempatkan, ditaruh untuk Allah, maka yang selain Allah tidak akan bisa menempati tempat ini. Tetapi apabila kita menempatkan selain Allah di tempat ini, maka Allah tidak akan mau tinggal di tempat tersebut. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak menciptakan di dalam lubuk hati hambanya dua tempat. Kalau kita tempatkan Allah, maka selain Allah akan pergi. Tetapi kalau kita tempatkan selain Allah di dalam lubuk hati kita, maka Allah enggan untuk berada di dalam hati kita. Kemudian, warna yang kedua untuk menilai keikhlasan kita adalah tatkala kita melihat dahsyatnya amalan yang kita lakukan, banyaknya amalan yang kita kerjakan, kita anggap itu kerdil, kita anggap itu kecil dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah guyurkan, Allah kucurkan kepada kita setiap saat. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang tidak pernah membanggakan sholat tahajudnya 40 tahun. Orang yang ikhlas tidak merasa suci tatkala dia bisa sholat khusyuk setiap saat. Orang yang ikhlas tidak merasa congkak dengan zikirnya, di mana lidahnya basah, bibirnya basah dengan mengingat Allah. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ada sebuah kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita. Seorang hamba di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa kira-kira. Orang ini ditempatkan oleh Allah di sebuah pulau terpencil. Dia beribadah 40 tahun lamanya. Dia puasa 40 tahun lamanya. Dia sujud di hadapan Allah 40 tahun lamanya. Ketika ajalnya menjemput, lalu dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada hamba ini, "Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku." Lalu hamba ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa aku masuk ke dalam surgamu? Karena rahmatmu. Bukankah aku telah melakukan ibadah 40 tahun lamanya untukmu, ikhlas untukmu? Kenapa bukan itu juga yang memasukkan aku ke dalam surgamu?"
Allah tersenyum. Lalu Allah berfirman kepada hamba ini, baik, kalau engkau ingin melihat apakah amalan ibadahmu cukup untuk memasukkan kamu ke dalam surgaku, saya akan timbang 40 puasa yang kamu lakukan di pulau terkecil itu. Saya akan timbang semua sujud dan salatmu yang engkau lakukan di pulau tersebut selama 40 tahun. Lalu Allah mengambil satu biji mata, diletakkan di tempat yang satu lagi, lalu ditimbang. Dan apa yang terjadi, para pemirsa PKTV yang berbahagia? Ketika Allah menimbangnya, ternyata satu biji mata itu lebih berat dibandingkan dengan 40 tahun lamanya hamba ini beribadah. Tentu kita pun bertanya, demikian juga hamba yang berada di hadapan Allah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa 40 tahun saya sholat tidak cukup memasukkan aku ke dalam surgamu?" Kemudian Allah menjawab, "Wahai hambaku, bukankah ketika sebelum engkau sujud di hadapanku, engkau terlebih dahulu menggunakan biji mata itu?" Hamba ini hanya bisa tersenyum. Yang kedua, "Wahai hambaku, tidakkah dengan biji mata itu engkau bisa melihat matahari, engkau bisa melihat bulan, engkau bisa melihat birunya langit, luasnya samudra, lalu engkau mengambil kesimpulan pasti ada penciptanya dan Allah lah yang menciptakan. Lalu engkau memiliki kesadaran, kalau begitu saya harus menyembah Allah, saya harus beribadah kepada Allah. Nah, bukankah dengan biji mata itu engkau gunakan yang mengantarkan engkau bisa mengenal diriku?" Lalu yang ketiga, "Wahai hambaku, bukankah pada saat engkau sujud, pada saat engkau berpuasa, pada saat engkau beribadah kepadaku, tetap engkau menggunakan biji mata itu? Engkau tidak pernah menanggalkan biji mata itu sesaat pun pada saat engkau beribadah." Artinya bahwa biji mata itu selalu menyertaimu dalam beribadah. Nah, inilah yang membuat ibadah-ibadahmu tidak cukup kalau bukan karena rahmatku. Maka saudara pemirsa yang berbahagia, syarat diterimanya ibadah kita adalah dengan keikhlasan. Tapi keikhlasan hanya bisa dinilai dengan dua hal. Yang pertama adalah meniatkan segala amal perbuatan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, tidak membanggakan semua amal perbuatan kita yang membuat kita ujub diri, merasa tinggi, merasa suci setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah, disebabkan kita membandingkan dengan amalan, membandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang setiap saat Allah guyurkan kepada kita. Baik yang kita minta Allah beri, maupun yang tidak kita minta Allah pun telah beri. Demikianlah kira-kiranya satu syarat dari ibadah kita agar diterima oleh Allah, yaitu keikhlasan. Dan insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.